Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Susanto dari SMA Negeri 3 Sampit. Kali ini akan menyampaikan video pembelajaran mengenai menentukan ruang sampel dan kejadian suatu percobaan. Bahan ajar kali ini disusun oleh Wahyu Susanto dan Betty Julianti, di mana kami adalah guru dari SMA Negeri 3 Sampit. Untuk mempelajari percobaan, ruang sampel, dan kejadian pada suatu peluang, kita harus mengetahui terlebih dahulu definisinya. Nah, yang pertama, percobaan. Apa yang dimaksud dengan percobaan? Percobaan adalah suatu proses dengan hasil dari suatu kejadian bergantung pada kesempatan. Seperti contohnya pada pelemparan satu buah koin dan pelemparan dadu ketika kita bermain monopoli, kemudian bermain ular tangga, dan sebagainya. Kemudian ruang sampel yaitu himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Nah, biasanya ruang sampel ini dinyatakan dengan atau dinotasikan dengan S. Kemudian kejadian, yang dimaksud dengan kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel yang biasanya kita notasikan dengan huruf kapital atau huruf besar seperti A, B, C, dan seterusnya. Nah, pada kejadian A banyak elemennya bisa dinyatakan dengan NA. Kemudian banyak elemen pada kejadian B bisa dinyatakan dengan NB, dan seterusnya. Bagaimana contoh penggunaan ruang sampel dalam percobaan? Contoh seperti ini. Ketika kita melakukan percobaan melambungkan sebuah koin, maka kita harus perhatikan kedua sisi koin tersebut. Nah, kita akan melihat dua sisi tersebut berbeda-beda. Yang pertama, sisi yang satu bertuliskan nominal uang dan sisi lainnya bergambar. Jadi kita bisa dapat simpulkan bahwa ketika kita melambungkan satu koin tersebut, maka akan muncul salah satunya bisa bagian gambar atau bisa juga muncul bagian angka. Sehingga kita tuliskan ke dalam notasi ruang sampel yaitu S sama dengan G, A. Yang mana G adalah gambar dan A adalah angka. Kemudian contoh berikutnya. Di sini bisa kita lihat ada percobaan melambungkan dua buah koin sekaligus. Yang mana tentukanlah ruang sampel percobaan dan kejadian E yaitu munculnya angka dan gambar. Berbeda dari contoh sebelumnya yang hanya melambungkan satu buah koin, pada contoh berikutnya ini adalah kita melambungkan dua buah koin secara bersamaan. Berarti kita mempunyai ruang sampel yang berbeda dengan sebelumnya. Nah, kalau dua koin berarti kita bisa mencari ruang sampelnya sebanyak 2 kali 2 atau sama dengan 4 ruang sampel. Nah, bagaimana mencari atau mendapatkan 4 ruang sampel tersebut? Bisa kita lihat ke penjelasan berikutnya. Dalam menentukan ruang sampel percobaan, setidaknya ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu dengan menggunakan tabel kemungkinan, dan kedua bisa kita gunakan diagram pohon. Bagaimanakah cara atau penerapan penggunaan tabel kemungkinan dan diagram pohon dalam mencari atau menentukan ruang sampel percobaan? Bisa kita perhatikan di slide berikutnya. Yang pertama yaitu dengan menggunakan tabel kemungkinan. Pertama, langkah yang harus kita buat adalah membuat tabel, kita menyesuaikan dengan titik sampel pada percobaan tersebut. Nah, kalau koin berarti kita gunakan angka dan gambar. Kemudian karena dia mempunyai dua koin yang dilemparkan secara sekaligus atau bersamaan, maka kita buat di baris pertama A, kemudian baris kedua G, kemudian di kolom berikutnya untuk koin yang kedua A yaitu A dan G. Kemudian kita masing-masing kita pasangkan sehingga kita dapatkan pasangan
AA, kemudian AG, GA, dan GG. Nah, kita bisa lihat di sini ruang sampel yang kita dapatkan ada 4, yaitu AA, kemudian AG, GA, dan GG. Nah, maksudnya di sini adalah pada percobaan pertama kemungkinan kita bisa mendapatkan kedua-duanya adalah angka. Kemudian pada percobaan berikutnya bisa kita dapatkan angka terlebih dahulu, kemudian gambar. Atau bisa juga gambar dulu, koin pertama kita dapatkan gambar dan koin kedua kita dapatkan angka. Atau bisa juga kedua-duanya merupakan gambar. Berikutnya, kita gunakan dengan menggunakan diagram pohon. Hampir sama seperti penggunaan tabel kemungkinan, nanti kita akan dapatkan ruang sampel yang sama. Tapi hanya masalah perbedaan caranya saja. Koin pertama kita ingat lagi kembali bahwa koin tersebut mempunyai 2 titik sampel atau ruang sampel, yaitu A dan G. Titik sampel yang pertama yaitu A, kita pasangkan dengan titik sampel koin kedua A dan G, maka kita dapatkan AA dan AG. Kemudian titik sampel berikutnya dari koin pertama yaitu G, kita pasangkan dengan titik sampel koin kedua yaitu A dan G, sehingga kita dapatkan GA dan GG. Nah, ruang sampel yang diperoleh dari diagram pohon tersebut adalah kita notasikan dengan S, yaitu AA, AG, GA, dan GG. Tentu hasilnya akan sama ketika kita menggunakan tabel kemungkinan untuk membuat atau menentukan ruang sampel percobaan. Nah, pada di sini contohnya adalah pelemparan 2 buah koin secara bersamaan. Kita bisa kembangkan kembali dengan berbagai macam percobaan. Misalkan kita bisa melambungkan 1 koin dengan 1 dadu misalkan, atau bisa juga dengan 2 dadu dan seterusnya. Dari sini kita bisa mendapatkan atau kita bisa menentukan ruang sampel percobaan dengan menggunakan tabel kemungkinan dan diagram pohon. Nah, bagaimana dengan menentukan kejadian? Maka di sini pertanyaannya adalah munculnya angka dan gambar. Kita kembalikan lagi ke tabel kemungkinan. Kita ambil salah satu contoh saja, yaitu kita gunakan tabel kemungkinan. Kita dapatkan tadi ruang sampelnya adalah AA, AG, dan GA, kemudian GG. Kita cari angka dan gambar. Berarti dalam satu percobaan muncul angka dan gambar. Tergantung dari lebih dulu mana muncul angka atau gambar, bisa di koin pertama, bisa juga di koin kedua. Dari sini kita bisa lihat AG, kemudian GA, ini adalah kejadian munculnya angka dan gambar. Nah, dari sini seperti sudah disebutkan sebelumnya bahwa penulisan notasi kejadian menggunakan huruf kapital atau huruf besar. E sama dengan kurung kurawal AG dan GA. Dan di sini kita bisa tentukan bahwa banyaknya kejadian munculnya angka dan gambar pada pelemparan 2 buah koin secara bersamaan adalah 2 kejadian, yaitu AG dan GA. Sudah cukup jelas. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa dimengerti dan bisa dipahami. Demikian pemaparan atau penjelasan mengenai materi menentukan ruang sampel percobaan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.